Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du, tentunya para asatiz yang saya hormati dan muliakan, pengurus LPTQ Kabupaten Labuhan Batu, dan juga para asatiz Dewan-Dewan Hakim cabang Syarhil Quran dan Fahmil Quran, wabil khusus tingkat Kabupaten Labuhan Batu. Bersyukur kita kepada Allah mempertemukan kita pada kesempatan yang barokah ini. Selawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga mawar, bunga melati, harumnya sungguh memikat. Apa kabar para asatiz sore hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat jasmania, sehat rohani, insyaallah. Sehat juga kantongnya wasakuniyahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Biasa ciri khas orang Syarhil Quran kan kayak begitu. Ada bunga mawar, bunga melati, atau bunga mawar kembang sepatu, pokoknya nama-nama bunga, pokoknya nama-nama yang lain lah, yang bisa jadi pantun jadi gitu. Pada sore yang barokah ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan orientasi Dewan Hakim ya, Kabupaten Labuhan Batu, wabil khusus cabang Syarhil Quran dan Fahmil Quran. Jujur para asatiz, saya tidak mengajari ikan berenang ya, tidak mengajari para asatiz tuan guru, tapi kita bentuknya sharing saja, sifatnya saling berbagi informasi. Saya awali pengalaman MTQ nasional yang lalu, tahun 2020, tepatnya di Sumatera Barat. Saya merasakan yang sejatinya selalu dirasakan oleh para ofisial dan pelatih. Kalau dikembalikan di tingkat provinsi Sumatera Utara, berarti para ofisial dan pelatih kabupaten kota. Ketika melihat anak-anaknya tampil, kemudian ketika mendengar hasil dan sebagainya. Jadi pengalaman kita kemarin di tingkat nasional, saya merasakan bahwa kita, Provinsi Sumatera Utara, memang belum pernah memanggil Dewan Hakim Nasional untuk mentraining Dewan Hakim Provinsi, misalnya di cabang Syarhil Quran secara khusus, yang memang dia membidangi sejak awal sampai hari ini memang syarhil terus. Tapi ternyata memang di nasional selalu berbeda-beda. Kita pernah belajar sih dengan Profesor Dr. Darwis Hudi, MSI. Beliau pernah di syarhil, tapi pernah di fahmil, pernah di makalah ilmiah Al-Quran. Artinya memang tidak dari awal sampai akhir itu Dewan Hakimnya syarhil, ya kan? Fahmil Quran. Ya, kayak Fahmil Quran kemarin yang sudah biasa, misalnya Profesor Coneng itu biasa sekali di Fahmil. Tapi kemarin di Provinsi Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dia tidak masuk. Kan begitu. Jadi intinya kalau kita bisa mendapatkan ilmu dari tingkat nasional untuk tingkat provinsi, sehingga kita mempersiapkan anak-anak kita itu tingkat provinsi benar-benar seperti bagaimana sebenarnya sih kriteria ya nasional itu cabang Syarhil Quran kayak gitu. Jadi beranjak dari pengalaman itu, kemarin saya ceritakan kepada pengurus LPTQ Sumatera Utara, segeralah buat program supaya para ofisial pelatih Syarhil Quran Kabupaten Kota diundang di tingkat provinsi. Supaya kita punya
strategi yang sama. Gitu. Supaya kabupaten kota ini melihat begini loh kriteria penilaian Syarhil Quran tingkat provinsi. Gitu. Jadi walaupun saya nggak hadir di kabupaten kota, walaupun yang lain tidak hadir di kabupaten kota, kawan-kawan punya apa namanya patron. Ini loh, kalau mau bersaing di tingkat provinsi harus punya karakter yang kayak begini. Ini loh yang harus kita munculkan kalau emang mau bersaing di tingkat provinsi. Sama juga kita di tingkat provinsi, ini loh karakternya kalau kita mau bersaing di tingkat nasional. Kan begitu. Jadi sepanjang pengalaman itu jujur memang saya sudah banyak mengambil pelajaran dan coba kita rangkum dan coba untuk kita selalu bincangkan dengan dewan-dewan hakim tingkat provinsi dan bagaimana ini kemudian ke tingkat kabupaten kota. Biar kita satu visi, Para Satis. Biar penilaian kita kabupaten kota sama dengan penilaian provinsi. Provinsi sama dengan penilaian nasional. Sama kayak pahamil Quran. Tidak adil lah kalau provinsi Sumatera Utara, misalnya MTQ 3 provinsi, tidak dikasih tahu. Misalnya paket yang mana soal itu dikeluarkan dari tahun ke tahun misalnya. Karena kan kita sedih, anak-anak kita ngapal itu paketnya dari mulai paket 2000 misalnya 12, 14, 16, 18 segini dia hafal. Tiba-tiba kemudian ya kan, yang lain lancar sekali, ngapal cuma segini. Ya kan? Kan tidak adil tuh. Itu namanya ketidakadilan. Fair, gitu kan? Provinsi ngasih instruksi bahwa untuk soal pahamil Quran tahun 2022 adalah soal-soal paket tahun sekian 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 plus misalnya pengembangan wawasan terkait dengan ini. Itu. Jadi ketika berlaga itu memang betul-betul kita tahu. Nah, beda terkait dengan skill anak-anak kita. Skill misalnya warisan, skill bahasa Arab, skill bahasa Inggris. Itu tergantung penyiapan kita di sini. Hadis, ya kan? Skill, hadis dan sebagainya. Gitu. Jadi artinya apa? Kita anak-anak kita menghafal sesuai dengan kisi yang diberikan dan kita sudah mempersiapkan talenta terbaik anak-anak kita. Jadi ini, jadi pengalaman kita kemarin pun di tingkat nasional untuk cabang pahamil Quran sempat ada juga keributan kecil lah ya, dinamika lah dalam pahamil Quran. Karena kan musabaqah yang dinamis itu kan musabaqah pahamil Quran. Karena langsung gitu. Nampak nilainya. Dewan hakimnya kalau ngasih nilai nggak fair bisa dibilang curang gitu. Kan langsung ya kan. Nah, bisa juga nanti penonton bisa bilang bocor, soal bocor kan gitu kan. Karena sering kejadian kan ya. Bayangin saja masih soalnya dalam kehidupan. Ya kan? Langsung dijawab 100 katanya. Loh, cobalah masih dalam kehidupan gitu kan. Ini kan tidak logis, belum ketemu substansi soal itu. Maka sebenarnya kan harus disepakati ini. Artinya tidak boleh peserta itu menjawab ketika soal itu belum masuk ke dalam substansi. Kayak gitu. Cuman di nasional kemarin tidak ada itu. Untuk Fathur Rahman saja, kalau kita kan di Sumatera Utara, Fathur Rahman itu memang betul-betul skill. Waktunya 11 detik biasanya. Tak nggak ada jawab, selesai. Jadi waktu anak kita membuka Fathur Rahman itu harus kemampuan di bawah 11 detik. Itu kan luar biasa kecepatannya. Gitu. Jadi kita di Sumatera Utara masih skill. Kemarin di tingkat nasional, pokoknya dia hafal pun, dia benar. Nah itu. Walaupun dia tidak buka Fathur Rahman. Ya. Kalau kita di Sumut, suasana masih beda. Para asatis. Kalau misalnya nah itu kan. Kemudian dia sudah buka, dia ini benar jawabannya. Tapi kalau misalnya dia nggak buka, dikurangi dia. Karena yang dituntut adalah skill kemampuan membuka Fathur
membuka Fathur Rahman. Makanya sering kadang-kadang kalau ragu coba tunjukkan. Gitu. Makanya kadang-kadang sering pelatih mengajarin murid-muridnya itu buka aja. Gitu. Ayatnya hafal, cuma buk, tuh, pat, gitu kan. Jawab Ar-Rum 41, 100, ini udah ditutup. Udah ditutup nih. Ya kan? Bisa dia, Pak? Udah ditutup, Pak. Iya. Strategi kadang-kadang. Kadang-kadang taktik juga, gitu kan. Membuka sudah dibuka gitu. Padahal sudah hafal dia. Ayat-ayat yang biasa kan ini. Dia sudah hafal, apalagi dia hafiz Quran kan gitu. Makanya komponen dalam pahmil Quran yang kita cari itu talentanya paling tidak minimal di antara 3 itu 1 yang hafiz Quran. Anak-anak kita. Nah, beranjak dari pengalaman ini semuanya para asatiz, maka kesempatan yang barokah ini kita mencoba untuk diskusi, sharing ya, terkait dengan cabang Syarhil Quran dan juga cabang Pahmil Quran. Intinya memang kompetensi saya, pengalaman saya di per-MTQ-an ini di cabang Syarhil Quran. Walau memang Syarhil dan Pahmil ini abang beradik. Nah, itu. Kalau beruntung pun ya abang beradik ini Syarhil Quran. Kalaupun misalnya tak beruntung, Syarhil Quran, Pahmil Quran sama juga. Nah, itu. Makanya sebagai orang Syarhil selalu berjuangnya bersama dengan Pahmil. Ini satu paket, satu pasangan. Dan kemarin waktu rapat harian LPTQ Provinsi Sumut, kebetulan saya juga anggota pengurus, saya menyampaikan, artinya unek-unek anak-anak kita. Selama ini, kasihan kalau cabang Syarhil Quran dan Pahmil Quran. Semacam ini kayak bukan kelas unggulan. Nah, turun nggak boleh itu. Namanya per-MTQ-an, permusabakohan, semua kan kelasnya sama. Itu. Walaupun ya tilawah itu menjadi ujung tombaknya. Ya, tapi jangan meninggalkan cabang yang lainnya, terutama Syarhil dan Pahmil. Saya termasuk ajukan hadiah untuk provinsi misalnya. Harusnya kalau misalnya juara 1 tilawah, ya, juara satunya 6 juta. Kalau misalnya Syarhil atau Pahmil, karena bertiga, ya harus 6 kali 3. Ya kan? 6 kali 3. Jumlahnya total berapa misalnya? 18 juta misalnya kan? Jadi untuk juara 1 Syarhil 18 juta, misalnya begitu. Jadi jangan dilihat cabangnya gitu. Ini kan kadang-kadang kasihan. Ya, yang lain juara 1 6 juta, untuk cabang Syarhil 6 juta juga misalnya, misalnya ya kan. Bagi 3 kan 2 juta seorang kan gitu kan. Jadi kan kasihan. Kan sama-sama ini gitu. Jadi artinya perlakuannya juga harus sama. Sudah saya sampaikan, dan kemarin memang sudah mulai ada perimbangan sedikit di Provinsi Sumatera Utara. Semoga kemudian tidak terjadi lagi perbedaan yang signifikan. Karena kalau misalnya untuk prestasi, misalnya juara umum kan juga ada poinnya. Ya. Syarhil Putra 1 poin, Syarhil Putri 1 poin, ya kan? Pahmil 1 poin, Putra Putri ya 1 poin 1 poin kan gitu. Jadi intinya supaya ada keseimbangan. Yang pertama terkait dengan ketentuan Dewan Hakim dulu nih. Silakan kita buka slide kita masing-masing. Kita adalah Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran sesuai dengan bidang kita, kompetensi kita ya. Dewan Hakim itu yang pertama harus jujur, adil, objektif, bertanggung jawab, tidak tercela. Pokoknya secara manusiawi, ikhtiariah, sempurna lah itu. Sempurna dalam artian ketidaksempurnaan lah. Artinya mampu menjaga diri, mampu menjadi ketauladanan bagi yang lainnya. Yang kedua, keilmuan sesuai bidang kecakapan. Jadi kita di bidang apa? Macam saya secara pribadi, bidangnya bidang Syarhil Quran. Tidak mungkin kalau misalnya saya lobby supaya saya jadi Dewan Hakim bidang kiroat misalnya kan. Karena kan nggak kompetensi. Saat ini kadang-kadang itu maksa para asatiz
pengen jadi Dewan Hakim. Wah itu. Makanya kadang-kadang menentukan SK Dewan Hakim itu sampai kayak menentukan apa namanya? SK pejabat eselon 2 gitu ya. Sampai luar biasa, sampai detik terakhir kadang-kadang. Sampai detik terakhir kadang-kadang belum, udah ada keluar SK-nya, belum gitu dia. Masuk nggak tahu kan gitu kan. Nunggu telepon lah dari yang bersangkutan kan gitu. Sampai begitunya gitu. Kadang-kadang maksa ketika udah di SK-kan ternyata dia bukan qori atau qoriah, apalagi juara gitu. Tapi jadi Dewan Hakim tilawah kayak gitu. Kan hebat bener itu, gimana kayak gitu. Ini jangan sampai gitu. Kadang-kadang kan untuk menunjuk Dewan Hakim ada persahabatan, pertemanan, ya kan? Lobi-lobi politik, lobi-lobi ormas dan sebagainya. Nah, di situ saya pikir yang paling penting adalah boleh sih dia lobby secara pertemanan, persahabatan, tapi jangan abaikan kecakapan, ya, kompetensi. Di situ saya pikir. Yang ketiga, ketelitian dan kecermatan, ya. Apalagi kita di cabang Syarhil Quran. Itu butuh kecermatan, ketelitian loh para asatidz. Bukan setiap ustadz kondang itu, oh punya nama besar, aku layak jadi Dewan Hakim Syarhil Quran. Oh, belum tentu. Karena menilai itu di Syarhil Quran tidak sama ketika kita menilai seperti biasa. Ada standar-standar nanti yang akan kita lakukan. Oh, inilah penilaian Syarhil Quran itu seperti ini. Nah, itu. Jadi tidak sembarangan. Jadi walaupun sudah punya nama besar, ustadz kondang bukan berarti dia langsung bisa lancar dalam memberikan penilaian untuk cabang Syarhil Quran. Butuh ketelitian, butuh kecermatan. Apalagi kalau kita udah menilai nanti harus pakai misalnya apa namanya, rentan nilai itu tidak boleh lebih dari 2. Ya kan? Jadi kalau misalnya antara 32, 34. Paling rendah 32, paling tinggi 34. Gitu. Dikit sekali itu rentan. Iya, main di koma gitu. Dan kita sebagai Dewan Hakim itu harus mampu melihat kelebihan yang satu, kekurangan yang lain, dan sebaliknya kelebihan yang lain itu dengan kekurangan yang satu. Kalau semuanya mau nyantai, ada yang kayak begitu. Dari mulai peserta sampai 10 nilainya sama semua. 32,10. Peserta kedua 32,10. Sama semua dua nih. Loh kok sama semua, Ustadz? Aku tengok sama kemampuannya. Ini gagal itu. Bingung dia memilih mana yang terbaik kan gitu. Apalagi kalau udah finalis. Saya selalu kemarin waktu ketua Dewan Hakim di cabang Syarhil Quran tingkat provinsi, saya katakan bahwa babak final ini tidak ada istilah nilai sama. Ya, kita. Karena 1 2 3 cuma 3 pesertanya. Harus kita lihat siapa yang paling, kita harus bisa meranking secara ijtihad kita sebagai Dewan Hakim. Yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kamu nomor 1 ini, 2 ini. Berbeda boleh. Standarnya kan bisa beda-beda. Cuma harus bisa menentukan. Jangan pula 3 pun pesertanya masih sama nih, 33, 33, 33. Jadi juara 1 menurut mana? Sama aja semuanya gitu. Ini gawat ini, nggak bisa. Jadi butuh ketelitian dan kecermatan. Apalagi memang waktu Syarhil Quran itu 15 sampai 20 menit. Itu Pak, kalau yang ngantuk-ngantuk nggak bisa. Kadang-kadang makanya itu butuh ketelitian. Kalau sudah liung, kayak barat nyupir mobil juga lah. Pantang kita ngantuk dikit, tep bam gitu kan. Sama juga kan. Ser gitu udah. Udah ngantuk udah. Ah, gimana tadi ini? Akhirnya dia menggunakan penilaian tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan gitu. Maka memang Dewan Hakim Syarhil butuh ketelitian dan kecermatan, butuh fisik, fokus 15 sampai 20 menit gitu. Kemudian kalau untuk Dewan Hakim memang regulasinya itu sudah pernah menjadi hakim 1 kali selevel. Kalau Dewan Hakim Kabupaten ya sudah pernah jadi Dewan Hakim Kabupaten, ya kan? Kalau yang setingkat di bawahnya 3 kali di bawahnya, misalnya kecamatan dan sebagainya. Artinya kalau sudah pernah ditunjuk jadi Dewan Hakim Kabupaten, ke depan layaklah itu secara persyaratan karena sudah pernah mengikuti. Dan kemudian bersertifikat pelatihan perhakiman. Ya, saya pikir ini
dalam rangka suasana itu. Dan ini ketentuan dari nasional sebenarnya. Bahwasanya kita harus punya sertifikat Dewan Hakim. Bahkan kemarin wacana kita di tingkat provinsi ada pakai kode. Ada kuning, hijau, gitu kan? Atau merah misalnya gitu. Kali kalau misalnya punya lisensi sertifikat kuning, dia sudah skalanya misalnya nasional. Kalau hijau provinsi, kalau merah kabupaten kota gitu. Kayak model pelatih-pelatih sepak bola. Lisensi A, B, C mungkin begitu ya. Nah, sama juga di perhakiman juga kayak begitu. Jadi setelah Dewan Hakim pelatihan di kabupaten kota, nanti ngikuti pelatihan di tingkat provinsi. Dan provinsi harus terus itu dilakukan itu. Kita harus terus mendorong itu. Provinsi membuat pelatihan dan menjemput kader-kader terbaik kabupaten kota setiap cabang untuk dilatih di provinsi. Bergilir terus. Jadi ke depan ketika nanti ada seleksi dan sebagainya, bisa seleksi nih yang ikut dari kabupaten kota. Karena sudah punya sertifikat pelatihan Dewan Hakim tingkat provinsi. Nah, di situ harus dilakukan. Baik, ya ini terkait dengan Dewan Hakim. Kemudian tata tertib Dewan Hakim. Ini normatif semuanya ya, para asatiz. Boleh dilihat nanti, boleh dibaca banyak lah. Terkait dengan tata tertib Dewan Hakim. Kita lewatkan saja itu. Nah, kita masuk langsung ya. Syarhil Quran. Landasan normatif saya pikir terkait dengan Al-Quran, hadis dan sebagainya kita sudah memahami. Ya, kita lihat di situ ada yang peta yang saya buat terkait dengan Syarhil Quran. Ya, itu ada khitobah diniyah, ada khitobah taksiriyah. Ya. Jadi kalau Syarhil Quran ini masuk dalam kategori khitobah taksiriyah. Kalau khitobah diniyah itu kan yang sudah sesuai dengan syarat dan rukun. Kayak khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, ya. Itu termasuk khitobah diniyah. Sudah tertentu ada rukun khutbah yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, itu. Pokoknya ada kode etik, ada adab. Nah, itu. Jangan pula kita waktu khutbah kita cerita yang macam-macam kemudian membuat kelucuan buat jemaah misalnya kan gitu kan. Tidak etis, tidak beradab dan sebagainya. Itu khitobah diniyah. Beda sama dengan khitobah taksiriyah, itu berkembang. Makanya saat ini Syarhil Quran kalau para asatidz melihat lewat video, YouTube dan sebagainya sudah sangat jauh berkembang. Kalau kita kembalikan di tingkat nasional kemarin, dahsyat sekali perkembangannya. Kadang-kadang kan kita masih ada yang Dewan Hakim yang pemahamannya masih kaku ya, tradisional. Jadi ketika melihat peserta ada nyanyi, langsung, kok nyanyi-nyanyi pula ini? Nah, gitu. Alergi dia dengan entertain, pola dakwah Syarhil Quran yang menggunakan nyanyi-nyanyian. Gitu. Padahal di tingkat nasional itu kadang-kadang udah nggak nyanyi lagi, Pak. Model-model udah ngepop, hip hop itu. Bum, 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 bum. Padahal kayak begitu. Kadang-kadang kita masih, kalau di Sumut itu masih tabu. Ya jujur aja, saya pernah melatih dulu. Saya bilang sama anak yang saya latih itu, dia pangde hip hop. Jangan pakai itu. Karena apa? Saya kenal Dewan Hakim Provinsi. Nah, itu. Dewan Hakim Provinsi kita itu belum masanya yang kayak begitu. Jadi mohon itu jangan pernah dimainkan, jangan pernah dimunculkan nanti. Gitu ya. Tahu-tahu waktu main di tingkat provinsi, saya pun heran. Dimainkannya. Wah itu. Padahal nilai sudah tinggi. Tapi gara-gara itu kan, kena dia dari sisi adabnya. Ya kan? Akhirnya nggak masuk final juara harapan 1. Nah itu. Gara-gara itu kan jadi ini bandel. Setelah saya telusuri, kenapa kok dimainkan? Ternyata dia dapat masukan dari kawannya yang pernah ke nasional. Di nasional tuh udah biasa kayak begitu. Nah itu. Pikir dia nilainya plus. Padahal di kita, Dewan Hakim kita itu masih banyak orang-orang tua
yang masih tabu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah itu jangan kamu dilakukan. Akhirnya bam, nggak masuk 3 besar, jadinya ranking 4, ya kan, harapan 1. Jadi yang kayak begitu yang harus kita pahami. Ya saya kan sudah lama berinteraksi dengan Dewan Hakim Provinsi. Karakter penilaian pun Dewan Hakim Provinsi ini saya ngerti. Ya, bagaimana karakter ini, karakter itu, dan bagaimana dia nilai yang tinggi itu dia yang kayak bagaimana suasananya saya ngerti. Maka ketika kita buat materi pun kita coba untuk lakukan itu. Nah, termasuk di nasional kemarin. Jujur ketika saya sudah tahu siapa Dewan Hakimnya, saya telusuri lewat Google. Siapa itu Profesor Dr. Huzaimah Teyanggo misalnya kan? Siapa itu ini? Semua saya telusuri. Corak berpikirnya gimana? Maunya dia ini apa sih? Gitu kan? Kalau Prof. Huzaimah Teyanggo itu begini-begini, orangnya harus materinya sangat kokoh dan sebagainya. Maka kita, ini harus dikokohkan materinya, harus ada tambahan ini sebagainya. Kita lakukan pola itu. Kemarin kita anak-anak kita provinsi begitu. Nilai materinya tinggi dengan Prof. Huzaimah itu. Tapi sayang, ketika 3 hari berjalan, beliau sakit pulang ke Jakarta. Sisa hari tidak menilai lagi. Karena dia tidak menilai lagi, akhirnya kemudian nilainya kita itu dihilangkan. Padahal kita sumut kemarin tinggi di dalam nilai dia. Iya, selesailah. Gitu kan. Akhirnya turun dia. Ya, namanya nilai dia tinggi dikurangi, yang ini aja diandalkan kan gitu. Jadi kita baca itu. Sama juga kawan-kawan kabupaten kota membaca kami di provinsi itu begitu. Ya, kalau karakter Ustadz ini gimana ya? Karakter ini gimana ya? Karakter ini gimana ya? Standar yang dia kemukakan itu gimana? Kayak gitu. Maka itu harus kita ketahui. Makanya jujur sekali bahwa kemarin kita di nasional, anak kita tampil pertama. Dan itu bagi pribadi saya kerugian. Walaupun kita gentle. Ada provinsi yang lain, tampil pertama dia Pak, ngusul surat sakit. Surat dokter sakit. Supaya ditunda. Akhirnya dia nampil terakhir. Gitu. Sampai begitu caranya. Surat sakit, karena dia nampil pertama. Karena kalau nampil pertama, ada semacam momok di kita. Satu, Dewan Hakim masih mengagak. Dewan Hakim masih menilai. Itu kan menilai mana. Jadi sehingga Dewan Hakim nggak akan bisa dia melakukan penilaian tinggi. Itu standar. Karena kalau dia ketinggian, ternyata masih banyak nanti yang lain yang bagus. Mau nurunkan susah. Akhirnya naiknya payah. Apalagi interval cuma 2. Kan gitu kan. Akhirnya ketika dia nampil pertama, lihat bagus pun nampil pertama. Nilai dia tetap standar. Standar dia menyediakan porsi ke belakang masih ada. Naik turunnya. Karena begitu, kalau sempat kita nilai pertama langsung misalnya 34 kita buat aja 33,90, mati kita. Ternyata ada yang lebih hebat dari dia, 5 peserta lagi. Gimana mainnya 33,92, 93. Pening dia. Nah, makanya akhirnya kita buat standar aja lah, udah 33,50 kan gitu kan. Kadang-kadang ada suasana seperti itu. Kalau penampil peserta pertama itu, aduh gawat kan gitu kan. Kemudian anak-anak kita pun akhirnya terbebani. Nampil pertama pula. Gitu. Jadi sebaik dapat NPP, Ustadz, pertama Ustadz. Nah, gitu dia. Hari pertama, udah maju kan gitu kan. Jadi beda tahun 2018 yang lalu kita, yang juara 1 Sarhil Putra Nasional. Itu jujur, perempuan tampil hari pertama. Anak kita udah oke nih, gitu kan. Tapi nilainya kok kalah dengan mereka yang entertainnya banyak. Pokoknya asal sedikit-sedikit nyanyi, sedikit lagu, gitu kan. Hura-huranya luar biasa. Nilainya tinggi. Ini kayaknya Dewan Hakimnya ini senang yang kayak begini nih kayak gitu. Makanya malam kita rubah itu anak-anak putra tahun 2018 yang di Medan. Jadi ketika udah mereka nampil udah lugas, udah pokoknya banyak nyanyi lagu dangdut, masukkan lagu dangdut Rhoma Irama, masukkan gitu. Jadi serak, pokoknya pendukung suruh datang. Nanti kalau udah nyanyi gitu. Suasananya kayak begitu. Ya, jadi sebaik keluar nilainya tinggi gitu. Jadi ternyata kondisi itu membaca situasi.
ya, membaca kondisi. Dan kita perlu. Makanya saya katakan MSK itu khitobah taksiriyah. Karena dia berkembang terus. Kita satu saat alergi, sisi yang lain saat ke depan lagi tidak boleh alergi. Kalau dulu kita dengan lagu-lagu itu alergi, sekarang kalau di Syarhil Quran nggak lagi harus alergi. Jujur dulu qori utama kita juga Bang Haji Zaini itu, dia sempat nilai, loh Sugeng kok nyanyi-nyanyi, nah, gitu. Kok nyanyi-nyanyi, tapi Syarhil Quran kok nyanyi-nyanyi. Heran dia. Padahal sekarang ini entertainnya itu sudah harus begitu. Jadi memang kita harus mengembangkanlah para asatidz untuk Syarhil Quran. Ketika nanti kita menilai, kita juga harus memperhatikan entertainnya anak-anak kita. Membuat kita tidak bosan, membuat audien nyaman, gitu kan? Pokoknya ada sesuatu suasana kondisi yang enak lah, gitu kan? Nah itu berarti entertainnya berjalan. Nah, itu. Baik, kita lanjut ya. Unsur-unsur dalam MSK itu ada pensyarah, ada qari atau qari'ah, ada penterjemah ya. Ini ada 3 unsur dan catatan penting buat kita bahwa nilai Syarhil Quran ini nilai kumulatif. Di situ. Kadang-kadang banyak yang kecewa. Ini Dewan Hakim Kabupaten Kota ataupun ofisial pelatih. Anakku hebat. Pensarahnya luar biasa. Banyak orang tepuk tangan semuanya. Kenapa nggak juara? Nah, itu. Dia nggak mikir. Ternyata qori'nya sangat rendah. Kan gitu. Dia nggak mikir ternyata penterjemahnya ya tidak bagus. Pensarahnya nilainya optimal. Oke, materinya bagus gitu. Nilainya oke lah, pokoknya 30, misalnya 33 lah. Karena kalau paling-paling maksimal 35 dengan 33, sekian misalnya. Tinggi. Gitu. Tapi ternyata qori'nya nilainya tidak bersaing dengan yang lain. Selisihnya cukup banyak, cukup signifikan. Gimana mau bisa menang? Karena Syarhil Quran itu nilainya kelompok. Kalau nilai pensarah saja mungkin dia menang, tapi ketika ditambah dengan qori atau qori'ahnya dengan penterjemah, akhirnya kemudian dikumulatifkan kan? Nah, yang di sini perlu kita perhatikan. Maka kemarin tadi saya katakan sama Pak Kabak, tahun 2021 ini seandainya nanti ada MTQ, walaupun tidak MTQ secara luas karena kita era Covid, tapi mungkin bentuknya semacam kayak ketat protokol kesehatan. Nah, itu. Jadi sudah dipantau itu siapa pensarah terbaik. Putra putri yang usianya kalau tahun 2022 belum 19 tahun. Harus begitu dicari. Yang usianya mungkin 2021 masih 17 tahun. Atau 16 tahun. Usia madrasah aliyah lah kelas 1. Itu misalnya. Atau kelas 2 masih bisa. Artinya nanti kalau tahun 2022 umur dia masih di sekitaran 18 tahun, 11 bulan, 29 hari. Langsung pensarahnya ini oke. Powernya bagus, kemampuannya, ilmunya oke, backgroundnya mungkin dari pondok atau dari madrasah dan sebagainya. Ini oke. Catat terus. Lalu kemudian penterjemah. Ya. Pensarah, penterjemah. Ini vokal harus oke, kemudian memang harus bass, powerful. Karena di tingkat nasional yang dicari itu vokal-vokal yang kayak begitu. Yang assalamualaikum, pokoknya yang besar-besar, yang ngegap gempita gitu. Kalau udah suara kecil melengking terjepit udah nggak masuk hitungan lagi gitu. Oh, powernya itu hadirin hadirat rahimakumullah. Mari, wah itu kayak gitu. Yang kayak gitu, yang di tingkat nasional rata yang powerful. Maka cari suara yang kayak begitu. Karena kalau untuk pensarah sama penterjemah kita bisa bina 6 bulan itu bisa jadi. Bisa jadi, apalagi setahun kita bisa jadikan dia itu luar biasa. Tapi bagi qori'ah nggak simsalabim brakadabra. Di situ kadang-kadang kan kita yang qori'ah yang di Syarhil itu yang udah nggak sanggup bersaing di tilawah, masuk dia ke Syarhil, juara 1 dia kabupaten kota, kan gitu kan? Akhirnya nggak bisa diganti karena udah ditentukan. Nggak bisa dirombak-rombak, marah orang kampung kan gitu kan. Takut kena demon. Sementara dibawa ke provinsi nggak layak. Kan begitu sering kondisinya.
Harusnya yang juara 2 tilawah tadi, putra putri kalau umurnya ada, itu yang masuk ke Sarhil. Nah, jadi selama ini nggak pernah disetting. Jadi jujur kalau macam Medan pembinaannya itu dari mulai sekarang itu kori terbaiknya, kori terbaik. Dia nggak boleh main tilawah. Kau jangan main tilawah. Kau mainmu ini kelompokmu. Udah dibina dia. Iya, dia satu paket sudah. Chemistry-nya pun udah makin dapet. Nah, jadi sama kalau kita mau melakukan untuk bisa berprestasi nanti ke depan harus begitu. Jadi tahun 2021 ini siapa juara remaja putra putri? Juara satunya oke, didik untuk ke depan. Juara 2-nya ikat terus. Masukkan dia ke grup putra putri. Bam. Nanti ke depan mewakili tahun 2002 mewakili kecamatan mana silahkan. Ya kan? Yang jelas ini udah difus ini, udah dilatih selama setahun. Nanti dia menang, dialah duta Kabupaten Labuan Batu untuk tingkat provinsi. Jadi betul-betul kori A yang memang handal. Yang memang dia memang kori betul, bukan kori yang masih pemula kalau ya rata-rata jujur kawan-kawan ya dari yang Kabupaten Labuan Batu itu banyak kena tendang di kori A-nya. Itu evaluasinya. Itu di kori A-nya. Sayang. Vokal pensaranya sebenarnya oke. Tapi di kori A-nya lemah. Nah, itu. Jadi buatlah kebijakan ke depan nanti Pak Ketua Harian langsung dibilang bahwa untuk cabang Sarhil Quran dan Pahmil Quran tidak secara otomatis juara 1 itu secara grup mewakili tingkat provinsi. Harus begitu dan itu harus disosialisasikan. Kadang-kadang orang tidak mau menggantinya karena takut nanti ada sesuatu. Misalnya aku udah juara 1 nggak dibawa, marah bapak mamanya, bak kampak dia datang ke rumah. Ada yang kayak begitu. Jujur aja, saya pernah itu dulu waktu masih masa-masa saya sebagai trainer dan sebagainya, sebagai pelatih. Saya lihat potensi koriknya itu oke, ya. Lalu saya tarik dia di Sarhil Quran, ya. Orang tuanya marah. Dia kan bidangnya tilawah. Ya kita jelaskan, dia juga di tilawah, Bu. Cuman cabangnya saja di Sarhil. Kalau dia di tilawah, kalau peluang juara 1 saya katakan masih berat karena masih ada si ini, kan gitu kan. Kita kan baca, misalnya kan. Lebih bagus dia juara 1 di sini, kan gitu. Oh, marah sampai keplingnya datang, sampai pokoknya dilabrak saya. Sampai akhirnya kemudian setelah selesai, setelah bertanding akhirnya karena sudah tidak bisa lagi dirubah, juara 1 ini masuk provinsi, dapat hadiah umroh dari bupati. Gara-gara Sarhil. Bawa hikmah, bukan nggak dia jadi langsung. Nggak, kalau di tilawah paling nyeret dia juara 2. Setelah dia dapat jatah umroh, haji bukan umroh, lagi haji. Kan? Dari bupati langsung. Dulu kan tidak seperti hari ini kan gitu kan. Akhirnya orang tuanya datang, ya sungkeman, terima kasih Ustaz. Dulu aku marah-marah gitu kan. Akhirnya sekarang ternyata itu peluang buat anak saya bisa haji, gitu-gitu. Ya, pensara yang paling utamanya. Cuman artinya harus ada keseimbangan semuanya. Nah, artinya apa? Tiga unsur dalam MSK ini harus berimbang. Pensarah itu kan terkait dengan materi terjemah, ya kan? Materi ya secara keseluruhan. Itu kan nilainya paling tinggi, 40. Maka yang pensarah itu sangat penting. Karena dia nahkodanya kan. Nah, kalau pensaranya nyaman, kori-A-nya bisa nyaman sama penterjemah. Kalau pensaranya lupa, terbawa kadang-kadang. Koriknya pun goyang, penterjemahnya pun goyang. Semua jadinya kacau, gitu kan? Makanya nahkodanya harus benar-benar orang yang mandiri sebagai pensara. Bisa dicetak selama setahun, bisa. Ya kalau cuma sekedar ngapal kadang-kadang Pak, terpentingnya kalau ada anak-anak yang cuma bisanya ngapal. Hilang satu katanya kemudian dia bisa diam dia. Padahal kata kemudian bisa diganti dengan yang lain. Nah, itu. Nah, ini kita harus carilah talenta itu tahun 2021 ini. Saya pikir kalau itu dibina, dibimbing, dilatih 2022 ya, Labuan Batu akan punya peran penting di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Baik ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan lebih cepat saja. Ya, kalau perangkat perhakiman ini bisa dilihat ya. Nah, ini penting sebenarnya untuk Dewan Hakim. Ya, perangkat perhakiman.
Karena kadang-kadang untuk kabupaten kota, panitia lokalnya tidak paham cabang syaril itu gimana. Panitia induknya pun tidak ada orang yang teknis di permusabakohan. Dewan Hakim masuk, masih lagi tahap gimana, stand mic cuma satu, kan gitu kan. Disuruh ganti-gantian, misalnya gitu kan. Nah, ini kadang-kadang begitu juga. Lampu tak ada, pikirnya lampu itu cuma di tilawah sama di pahmil. Syaril tak ada lampu. Terakhir Dewan Hakim pakai gelas teng. Sedih ya Pak kayak gitu. Sedih kali kayak gitu kan. Iya, itu perangkat itu penting karena itu menyemangati anak-anak kita. Kalau ada lampu misalnya kuning sebagai tanda siap-siap, tet, kan sedap dia nengoknya. Apalagi kalau udah tingkat nasional itu ada waktu di depannya. Ada waktu. Dia bisa melihat waktu sini. Jadi kalau sebelum 20 menit dia sudah ngerti kan. Atau tandanya lampu aja lah kan itu. Kalau nggak itu ada lampu saja. Kuning siap-siap, hijau berarti udah mulai dia. Nanti kuning kembali sudah 15 menit. Baru kemudian lampu merah 20 berarti berhenti. Kalau aturan nasional harus berhenti lampu merah, cuman masih ada jeda waktu sebenarnya dikasih yaitu 59 detik. 59 detik selesai juga, belum juga selesai. Harusnya ada bel. Tet. Itu wajib kena kurangi penilaiannya. Harus begitu dia. Jadi kalau sudah lampu merah sebenarnya kalau aturan nasional masih ada jeda waktu 59 detik menuju ke menit 21. Tapi kalau sudah menit 21, itu tidak bisa lagi, wajib dikurangi. Nah, tapi kadang-kadang ada juga Dewan Hakim yang ekstrim. Lampu merah nggak berhenti kawan tuh, gitu kan? Udah dikurangi sama dia gitu. Ada juga. Karena kan waktu Dewan Hakim ini ada yang mutasaddid, ada yang mutawassid, ada yang mutasahil. Itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Kita ada yang ketat kali penilaiannya. Itu kan ini nggak betul nilainya minimalis ya kan, selisihnya cuma sedikit aja gitu kan. Ada yang modelnya mutasahil betul, ngasih nilai maksimal tuh ada yang kayak begitu. Itu tidak bisa dipungkiri, yang penting konsisten. Nah makanya kalau dalam menyiasati itu hari ini kita sudah pakai interval. Di Provinsi Sumatera Utara pun sekarang kita Dewan Hakim Syaril sudah interval 2. Karena memang tidak boleh lebih selisih nilai itu 3. Ya, misal nilai materi itu 10 sampai 40. Saya kan 10 sampai 40. Yang satu tadi model orangnya mutasahil, ya kan? Dia kasih nilainya, wah mantap ini. Kupingnya enak mendengarnya kan dikasih langsung 37. Oh, ya kan? Dia pula apa? Yang satu ketat kali ya kan, ini nggak betul ini. Dia kasih cuma 27. Bayangkan 27, 137. Selisih 10. Nggak bisa dalam penilaian. Nggak boleh lebih dari 3. Ya kan? Makanya hari ini kita pakai interval. Hanya interval 2. Jadi kalau misalnya saya Dewan Hakim Pensyarah kan 3. Kalau di provinsi 3. Kalau di sini berapa dah? 1-1 masih. Nah kalau satu sebenarnya masih belum fair. Kalau satu itu belum fair Pak. Contoh, saat 4 Dewan Hakimnya misalnya, kita pecah 4. 1 nilai pensyarah, 1 nilai penterjemah, 1 nilai tilawah, 1 nilai adab, biar supaya bertambah. Dikurangilah nanti nilai-nilai ini jadi nilai adab ada 10 misalnya, gitu kan? Yang nilai materi ini misalnya 30, dia paling tinggi. Dia sendiri. Dia nilai aja anak yang dia suka misalnya. Dia suka kali yang anak ini, gitu kan? Ada hubungan macam-macam lah. Dia nilai 28. Ya kan? Tinggi betul nilainya. Sama yang lain standar misalnya. Ini. Tapi nilai dia tinggi 20. Yang lain dibuatnya ada 22, 21, 20, ya kan? 8, 1, 7 selisih poin. Nah, itu masih bisa tidak adil. Tapi kalau 3 itu bisa kena penggal. Kalau misalnya saya meninggikan nilai seseorang, saya buat nilai dia 35. Tahu-tahu yang 2 hakim yang 2 32, 31. Habis saya. Kenapa Bapak paling tinggi kali ini? Ini kenapa? Ini begini-begini. Kok dia harus tanggung jawabin? Ini nggak boleh, ini melanggar. Kalau kami tepat nih 31, 32.
Bapak yang ini, Bapak harus turun. Turun. Oh, itu dulurku kayak gitu. Ujung-ujung oh itu dari sini-sini kayak itu. Iya. Masih satu itu memang masih rentan. Ya paling tidak kalau ya kita sudah disumpah, kita sudah profesional, harus ada standarnya. Maka nanti kita ada standar yang harus kita lakukan.